Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan bukunya ya. Buka halaman 93. Nah, di halaman 93 kita akan merubah sentimeter ke satuan meter. Hari ini kita akan menghitung panjang tangkai daun. Daun apa aja yang ada di sekitarmu boleh ya. Oke, semisal panjang tangkai daunnya 15 cm dan kita akan merubah ke dalam satuan meter. Jika kita akan merubah ke dalam satuan meter, maka kita harus membagi dengan 100. Jadi 15 dibagi 100. Nah, kalau ada 0 kita bisa langsung coret nolnya, tapi karena di 15 cm tidak ada 0, kita bisa coret 0 dan tambahkan koma. Nah, kita akan naruh koma di sebelah angka 5. Mundur ya, kemudian ada 0 lagi di angka 100, kita bisa coret dan kemudian komanya kita langsung pindahkan lagi ke sebelah angka 1 koma dan kita tambahkan 0, jadi komanya mundur 2 ya, mundur 2 tambahkan 0 di depannya, jadi 15 cm sama dengan 0,15 meter. Contoh selanjutnya, semisal panjang tangkainya 4 cm dan kita rubah menjadi meter, maka kita akan membagi 4 dibagi 100. Karena angka 4 ini tidak ada 0 dan angkanya hanya 1, kita bisa langsung pindahkan 0 yang di angka 100 ke depannya angka 4. Semuanya dipindah, dicoret, kemudian dipindah ke depan. Nah, selanjutnya kita kasih koma setelah 0 yang pertama. Nah, jadi hasilnya 4 cm sama dengan 0,04 meter. Kita buka halaman 94. Di halaman 94 terdapat kata ketupat, santap, opor, nikmat, dan gurih. Kita tulis makna dari kata-kata tersebut ya. Nomor 1, ketupat. Ketupat maknanya adalah makanan yang terbuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Oke, kemudian yang nomor 2 itu opor. Opor adalah gulai ayam atau itik dan sebagainya yang berkuah santan kental. Kemudian yang ketiga, santap. Santap maknanya adalah memakan atau meminum. Oke, yang ke nikmat. Nikmat maknanya enak atau lezat. Gurih maknanya enak rasanya. Selanjutnya, kalian kerjakan halaman 95. Sekarang buka halaman 101. Ya, di halaman 101 itu banyak gambar dan kalian nanti kasih checklist di gambar yang sesuai dengan sila kedua. Sebelumnya, kalian masih ingat nggak ya sila kedua itu bunyinya gimana? Iya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu teman yang sedang kesusahan atau bisa juga berbagi bersama
teman. Nah, di halaman 101 coba kita checklist ya. Yang sila kedua yang mana? Yang nomor 1, mereka sedang membersihkan halaman bersama-sama. Berarti itu termasuk sila. Oke, sila yang kedua kita beri checklist di angka yang 1, di gambar yang 1. Kemudian yang gambar nomor 2 itu mereka sedang saling tuduh. Nah, itu bukan termasuk sila kedua. Kita silang gambar yang kedua. Kemudian gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga itu mereka memilih-milih teman, dan memilih-milih teman itu bukan termasuk sila yang kedua. Mari kita silang gambar yang ketiga. Kemudian gambar yang keempat, mereka saling membantu untuk membersihkan kelas. Nah, itu juga termasuk sila yang kedua. Kita beri checklist di gambar yang keempat. Kemudian yang nomor 5, mereka sedang berdiskusi. Nah, berdiskusi itu bukan sila yang kedua. Berarti kita silang gambar yang kelimanya. Oke, di halaman 104 di situ kalian bisa lihat terdapat lagu Layang-Layang ciptaan Mandong Lubis. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan halaman 105 sampai dengan 106. Sekarang kita buka halaman 108. Di halaman 108 terdapat kata hinggap, hendak, gemerlap, bintang, dan terbang. Kita akan menulis maknanya. Yang pertama, hinggap. Hinggap maknanya bertengger setelah terbang. Hinggap artinya bertengger setelah terbang. Kemudian hendak maknanya adalah bermaksud atau berkeinginan. Kemudian gemerlap artinya berkilauan. Kemudian bintang maknanya adalah benda langit terdiri atas gas yang menyala seperti matahari, terutama pada malam hari. Selanjutnya yang terakhir ada kata terbang. Makna dari kata terbang adalah bergerak atau melayang di udara. Selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan halaman 109. Sekarang kita buka halaman 111. Nah, di halaman 111 kita akan belajar sila yang ketiga. Masih ingat sila yang ketiga apa? Iya, bunyi sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di gambar ini nanti kita akan mencentang atau menceklis gambar yang termasuk sila yang ketiga. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Gambar yang pertama itu termasuk sila yang ketiga. Iya, benar, kita kasih checklist di gambar sila yang ketiga karena itu bermain bersama tanpa memandang warna kulitnya. Kemudian yang kedua itu mereka saling gotong royong. Nah, itu termasuk sila yang kedua, berarti kita silang. Kemudian yang ketiga itu gambar anak yang menggunakan produk Indonesia. Berarti kita checklist juga di gambar yang ketiga.
Kemudian di gambar yang keempat, mereka sedang melakukan upacara. Nah, upacara juga termasuk contoh perbuatan sila yang ketiga. Kita checklist di gambar yang keempat. Ya. Kemudian di kelima itu sedang menggunakan produk Itali ya. Berarti itu bukan termasuk sila yang ketiga. Kita silang. Dan yang terakhir, gambar sedang mencoret-coret tembok. Nah, mencoret-coret tembok bukan termasuk sila yang ketiga. Kalian juga kerjakan halaman 113. Kalian ukur panjang jari kalian mulai dari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis sampai jari kelingking. Nanti kalian hitung panjangnya berapa sentimeter, kemudian kalian rubah menjadi meter. Pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan jangan lupa ya sholat 5 waktu terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.